Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini saya membuat video ini cara membawa atau cara mengendarai mobil Matic. Karena ada teman kita kemarin bertanya bagaimana sih cara membawa mobil Matic? Apakah susah? Apa bedanya dengan mobil manual? Nah, seperti itu pertanyaan kemarin. Jadi saya coba buatkan sesimpel mungkin. Oke, pertama mobil Matic ini di bagian bawah hanya dua komponen, ini rem, satu ini gas. Jadi hanya dua untuk pengendalinya di bawah. Terus pertama, sesudah kita naik mobil, kita pakai dulu sabuk pengaman. Sesudah itu kita perhatikan di sini rem tangan ya on aktif. Terus di sini tuas. Di sini tuasnya ada P, di sini ada R, N, D sama 3, 2, L. Jadi P ini sama dengan parkir. Kalau parkir dia harus P di sini baru bisa hidupkan mesinnya. Kalau nggak bisa hidup untuk Matic. Jadi dia harus dalam P. Dan kalau N itu normal, kalau kita manaskan kita pakai normal. Kalau R itu return, mundur. Oke, kalau sudah kita lihat semuanya handle-nya dalam keadaan rem, sabuk pengaman sudah dipakai, pintu sudah dikunci, baru kita mulai menghidupkan mobil ini. Pertama, untuk mobil Matic, kalau kita menghidupkan mobil, remnya harus diinjak. Karena kalau Matic, kalau nggak diinjak rem, dia akan jalan sendiri. Kalau dia di dalam posisi D nanti, nggak diinjak rem, dia jalan sendiri ke depan. Tapi kalau kita buat di posisi R, dia akan jalan sendiri ke belakang. Oleh sebab itu, kita harus injak rem selalu. Injak rem dulu. Kita injak dulu remnya. Ini remnya. Ini bukan ini nih. Ini hanya injak-injakan. Ini injak remnya dulu. Sudah diinjak rem, karena mobil ini tanpa kunci, keyless. Itu yang saya gunakan ini Toyota Rush 2019. Jadi di sini kuncinya seperti inilah, dia keyless tanpa kunci, nggak ada slot kunci di sini. Jadi kita tekan ini. Ini adalah tombol stop start. Nah, jadi ini kita tekan saja, tapi sambil rem diinjak. Jadi mobil hidup sendiri karena kita udah injak, dan posisinya nanti seperti ini di dalam, kelihatan P warna merah itu. Kalau sudah hidup mesinnya, kita perhatikan di sekitar kita aman atau tidak. Karena hari ini hari hujan juga, kita harus perhatikan dengan baik karena banyak pengguna jalan yang lain juga. Jadi bisa terjadi kecelakaan kalau kita tiba-tiba ke tengah jalan dan orang lain tiba-tiba mengerem motor atau mobil. Jadi kita perhatikan dulu semuanya, baru kita masuk ke jalan raya. Oke, kita setting bangku kita, tingginya sama ininya, jarak dari setir ke kita. Jadi kalau udah aman, baru bisa kita mulai. Untuk berjalan, ini kita lepas dulu, rem tangannya lepas. Sudah kita lepas rem tangan, baru kita rem tetap diinjak dulu. Ini kita pindahkan ke D3, D saja pun bisa, D4. Sudah itu kita baru masuk. Lepas rem pelan-pelan, gas diinjak, baru masuk ke jalan raya. Masuk ke jalan raya, karena kita mau masuk ke kanan. Di sini kita berhenti dulu. Di sini rem diinjak. Tapi kalau kira-kira lama kita di sini berhenti, kita normalkan aja sini. Jadi jangan rem parkir. Jangan dibuat ke parkir, RN saja. Dan kita menunggu. Sudah nanti lampu hijau, kita jalan. Dalam posisi ini rem saya injak.
depan, belakang. Oh, karena sudah ini, itu kita pindahkan ke D dan baru kita maju. Lampu sen kita hidupkan ke kanan kalau kita pergi ke kanan. Seperti ini dia. Kalau kecepatan tergantung kita. Kalau kita mau lebih cepat lagi, tinggal injak saja gasnya, terlalu cepat, agak cepat dia akan cepat mobilnya berjalan. Karena mobil ini hanya dua saja ininya, gas dan rem, sehingga mobil ini sebenarnya sangat mudah untuk digunakan. Apalagi kalau kita tinggal di kota besar dan sering ada macet, mobil Matic adalah solusi yang paling bagus sebenarnya. Karena kita tidak capek kaki kita, karena hanya menginjak gas dan rem saja. Yang lain nggak perlu, karena nggak ada kopling di sini. Untuk tanjakan juga kita bisa tidak capek, karena kalau kita buat di posisi D dan di rem di atas, dia akan berhenti saja, dia nggak perlu ada kopling, harus dinormalkan, harus gigi satu, nggak perlu seperti yang di pakai kopling. Memang di sini ada juga yang untuk tanjakan yang tajam ke atas, kita bisa juga pakai L di sini, low, sama dengan gigi satu sebenarnya.